Sampai jumpa, udang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Mahfud Jafar II dengan NPM 230310220009, Prodi Perikanan Laut Tropis, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan. Pada video ini saya mengangkat tema konservasi udang di Selat Makassar. Menurut Dr. Ellen Collins, ahli biologi laut dari Smithsonian National Museum of Natural History, udang adalah kelompok krustasea kecil yang termasuk dalam ordo Decapoda. Mereka memiliki tubuh yang ramping, ekor panjang, dan 5 pasang kaki, dengan 2 pasang kaki pertama sering dimodifikasi menjadi capit. Menurut Dr. Citra Rahayu, peneliti krustasea dari LIPI, udang adalah krustasea yang berperan penting dalam ekosistem perairan sebagai pemakan detritus dan plankton. Keberadaan udang juga menjadi indikator kesehatan ekosistem perairan, karena mereka sensitif terhadap perubahan kualitas air. Dalam rantai makanan, udang memainkan beberapa peran penting tergantung pada tahap kehidupan dan spesiesnya. Beberapa peran utama udang dalam rantai makanan, yang pertama ada sebagai konsumen primer dan sekunder, yang kedua ada pemakan detritus, yang ketiga mangsa bagi predator, dan keempat sebagai pemakan mikroorganisme. Sumber daya udang di Indonesia merupakan sektor perikanan yang sangat penting karena udang merupakan jenis komoditas dalam usaha penangkapan di laut. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perairan yang luas memiliki berbagai jenis udang yang penting secara ekonomi dan ekologi. Beberapa jenis udang yang umum ditemukan di perairan Indonesia ada udang faname, udang windu, udang galah, udang putih, udang kipas, udang rebon, udang barong, udang dogol, dan udang jerbung. Selat Makassar merupakan wilayah yang memiliki karakteristik habitat yang sangat spesifik, yaitu sebagai daerah penangkapan ikan dan udang yang padat nelayan. Selat Makassar dinilai strategis bagi perkembangan perdagangan komoditas perikanan, karena wilayah ini berbatasan dengan negara tetangga Malaysia Timur, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sumber daya perikanan udang di WPP Selat Makassar memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan sektor lainnya. Wilayah pesisir yang memanfaatkan sumber daya udang di perairan Selat Makassar, khususnya di bagian timur Kalimantan, adalah meliputi Balikpapan, Manggar, Semboja, Kabupaten Pasir, Muara Sungai Mahakam, dan lainnya. Provinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Kota Baru juga merupakan wilayah yang mengeksploitasi sumber daya udang di perairan Selat Makassar. Sumber daya udang di Selat Makassar bukan hanya penting untuk konsumsi lokal, tetapi juga merupakan komoditas ekspor yang berharga. Banyak masyarakat di sekitar Selat Makassar yang bergantung pada penangkapan udang sebagai mata pencarian mereka. Apabila dikembangkan secara optimal, sumber daya udang tersebut akan menjadi sumber pertumbuhan baru di masa mendatang, karena potensi pengembangannya yang relatif besar. Sayangnya, penangkapan udang yang berlebihan dan kerusakan habitat laut mengancam keberlangsungan populasi udang. Beberapa indikasi menunjukkan penurunan stok dan pemanfaatan yang berlebih terhadap beberapa sumber daya udang. Peningkatan eksploitasi ikan demersal dan udang di pantai timur Kalimantan di bagian selatan Selat Makassar sudah berlangsung sejak lama, paling tidak dimulai pertengahan dekade 80-an. Eksploitasi udang dan ikan demersal cenderung meningkat dengan masuknya bentuk penangkapan baru, yaitu mini troll dari kelas ukuran di bawah 30 GT yang berpangkalan di berbagai tempat dan beroperasi di daerah sedekat pantai. Berkaitan dengan Kepres nomor 39 tahun 1982, yang melarang beroperasinya troll di Indonesia terkecuali daerah yang melebihi 130 derajat bujur timur, kegiatan penangkapan udang dengan troll di timur Kalimantan telah berlangsung sejak 1970 termasuk illegal fishing. Pelanggaran ini tidak dapat dicegah dan ditindak secara hukum oleh instansi berwenang setempat sehingga perlu adanya solusi alternatif untuk transformasi mata pencarian pengganti. Hingga saat ini, solusi tersebut belum dapat dipecahkan. Salah satu jalan keluarnya untuk mewujudkan pengelolaan perikanan udang adalah melalui aplikasi pengatur jalur penangkapan sesuai dengan SK Mentan nomor 392 tahun 1999. Berdasarkan adanya indikasi penurunan stok maupun struktur ukuran udang tersebut, maka diperlukan upaya atau strategi pengelolaan sumber daya udang di perairan Selat Makassar, dengan harapan pemanfaatan sumber daya udang dapat dilakukan secara optimum dan lestari.